Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Afi Al-Ashfahani. Pada kali ini kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna ya, atau bahasa Inggrisnya competitive market. Pasar persaingan sempurna ini merupakan pasar yang pertama yang digunakan sebagai analisis untuk menyederhanakan pasar yang ada di dunia nyata yang sangat kompleks seperti itu. Sebenarnya pasar persaingan sempurna ini tidak ada, tetapi untuk mempermudah analisis kita tentang pasar di dunia nyata, maka muncullah analisis yang paling mendasar, yaitu pasar persaingan sempurna. Bersaing secara sempurna artinya banyak penjual dan pembeli dalam sebuah pasar tersebut gitu. Sehingga saking banyaknya satu individu penjual atau pembeli itu hanya merepresentasikan persentase yang kecil begitu. Contohnya ada 1 juta penjual dan 1 juta pembeli. Ya, artinya satu orang penjual itu tidak bisa mempengaruhi 999.000 penjual yang lainnya gitu. Maka persentase satu orang itu terhadap keseluruhan jumlah penjual itu sangat kecil sehingga tidak bisa mempengaruhi harga. Ya, itu ciri yang pertama, artinya banyak penjual dan pembelinya. Ciri yang kedua adalah barang yang dijual itu homogen. Artinya kalau misalkan salah satu penjual menurunkan harga, maka penjual yang lain juga akan menurunkan harga, gitu ya. Karena barangnya homogen. Contohnya jeruk gitu. Misalkan di penjual A harga jeruknya lebih tinggi, maka pembeli akan mudah beralih ke penjual B yang menjual jeruk dengan harga yang lebih rendah. Nah, ini adalah kurva supply and demand dari pasar persaingan sempurna ya. Nah, keseimbangan pasar itu ditentukan oleh jutaan penjual dan jutaan pembeli gitu ya. Nah, ini ada garis lurus di sini. Ini kita ingin melihat dampaknya terhadap individu perusahaan gitu ya. Di sini harga keseimbangannya adalah 6, maka nanti di perusahaan, individu perusahaan, di masing-masing perusahaan atau di masing-masing penjual, penjual hanya bisa menjual dengan harga 6 gitu ya. Nah, ini garis lurus di sini adalah batas harga untuk individu perusahaan. Kenapa? Karena kalau misalkan dia menjual di atas harga 6, maka yang terjadi adalah barangnya nggak akan laku gitu ya. Jadi untuk yang pertama, demand atau permintaan atau harga itu dalam pasar persaingan sempurna itu flat atau garis lurus ya. Di sini contohnya adalah 6. Nah, selanjutnya sama seperti perusahaan pada umumnya begitu. Apa sih tujuan yang paling utama dari sebuah perusahaan? Yaitu ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya atau profit ya. Jadi itu yang harus kita pahami yang pertama kali. Perusahaan ingin memaksimalkan profit, artinya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kita akan bahas dari yang paling mendasar tentang profit atau keuntungan ya. Nah, profit di sini dapat diartikan sebagai total revenue dikurang total cost. Revenue itu artinya penerimaan, total cost itu adalah biaya, begitu ya. Nah, di bab sebelumnya kita sudah bahas tentang cost ya, tentang biaya dan dasar-dasar biaya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang dasar-dasar revenue. Revenue itu sendiri adalah kita singkat sebagai TR, itu sama dengan P atau price atau harga dikali Q, dikali jumlah kuantitasnya ya. Nah, itu namanya total revenue. Sedangkan average revenue itu adalah total revenue dibagi jumlah kuantitasnya. Kita pengen tahu berapa sih keuntungan per unit gitu kan. Nah, maka di sini karena di pasar persaingan sempurna total revenue itu P sama dikali Q ya, dan dibagi Q, maka Q-nya bisa kita coret sama dengan P. Artinya average revenue atau AR itu sama dengan P ya. Dan yang terakhir adalah marginal revenue.
Sama seperti marginal cost, marginal revenue adalah berapa sih tambahan revenue, tambahan pendapatan sebagai akibat adanya tambahan satu buah output. Ya, itu adalah marginal revenue. Untuk lebih jelasnya, kita masukkan ilustrasi dengan angka-angka ya. Jadi teman-teman jangan bingung, ini cuma sekedar contoh saja. Nah, di sini ada kuantitas atau jumlah produksi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Di sini ada harga, tadi ingat ya, harganya kita tetap ya untuk individu perusahaan di perusahaan persaingan sempurna harganya tetap pada berapa? 6 ya. Di sini contohnya saya ambil 6. Nah, oke, total revenue di sini adalah hasil kali antara kuantitas dan harga gitu ya. Contoh di sini pada produksi 0, harganya adalah 6, maka keuntungannya adalah 0 gitu ya. Dan kita drag ke bawah. Oke, semuanya sudah kelihatan di sini pada produksi 1 dengan harga 6, maka total revenue-nya adalah 6 gitu ya. Nah, pada kuantitas 2 harganya 6, maka total revenue adalah 12. Jadi ini dikali-kali aja, maka ketemu yang namanya total revenue. Nah, sedangkan yang dinamakan dengan average revenue adalah total revenue dibagi jumlah key, dibagi kuantitasnya di sini ya. Contoh di sini adalah 6 dibagi 1 gitu ya. Pada total revenue 6 dibagi jumlah kuantitas 1, maka jumlahnya adalah 6 gitu ya. Dan sekarang bawahnya contoh pada total revenue 12 dibagi jumlahnya 2, maka average revenue adalah 6 gitu ya. Dan seterusnya kita drag juga gitu. Semuanya. Nah, dapat diketahui dari perhitungan ini average revenue semuanya sama dengan 6, atau di sini average revenue-nya sama dengan harganya ya, sama-sama 6. Sedangkan marginal revenue adalah berapa sih perubahan total revenue sebagai akibat tambahan satu buah unit, gitu ya. Artinya berarti total revenue yang sekarang dikurang total revenue yang sebelumnya dibagi jumlah yang sekarang dikurangi jumlah yang sebelumnya. Diklik aja biar lebih mudah. Nah, di sini total revenue yang sekarang adalah 6 dikurang 0 berapa? 6 ya. Setelah itu dibagi 1, H6 1 dikurang 0 berarti 1. Berarti di sini adalah 6 dibagi 1 ya, hasilnya sama dengan 6. Nah, untuk yang kedua coba kita lihat, sama juga 6 ya. Sebagai hasil dari apa? 12 dikurang 6, ini perubahan revenue-nya, perubahan tambahan revenue-nya adalah 6, dari 12 dikurang 6 dibagi 2 dikurang 1 ya, berarti 6 dibagi 1 lagi sama dengan 6. Kalau kita drag semuanya di sini akan diketemukan ya sama dengan 6. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, marginal revenue akan sama dengan average revenue akan sama dengan harga. Ya, ini saya kasih warna hijau. Saya ulangin, harga akan sama dengan marginal revenue akan sama dengan average revenue. Maka kita temukan sebuah grafik yang seperti ini. Ya. Di sini garis lurus, ya, average revenue sama dengan marginal revenue. Oke. Maka harus kita selalu ingat, dalam pasar persaingan sempurna, harga atau P sama dengan AR atau average revenue sama dengan MR di sini ya, marginal revenue. Nah, sekarang kita sudah tahu penerimaan gitu ya. Sebab sebelumnya kita juga sudah bahas tentang biaya gitu. Sekarang kita pengen tahu bagaimana caranya menentukan keuntungan yang paling maksimal gitu ya. Nah, di sini ada dua pandangan, ada dua cara. Yang pertama adalah kita melihat selisih antara total revenue dan total cost yang paling maksimal. Itu artinya keuntungannya paling maksimal gitu ya. Yang kedua, cara marginal ya, marginal revenue dan marginal cost. Ternyata keuntungan yang paling tinggi akan didapat ketika marginal revenue itu sama dengan marginal cost, atau ketika selisih marginal revenue dan marginal cost sama dengan 0. Nah, coba kita lihat di sini saya punya angka-angka ilustrasi lagi.
Di sini adalah jumlah kuantitas, ya. Di sini ada total revenue atau total penerimaan, di sini ada total cost, gitu ya. Nah, sekarang kita cari ya profit. Profit itu artinya total revenue dikurang total cost, gitu ya. Nah, di sini profit yang paling tinggi ada pada jumlah ketika memproduksi 4 atau 5, begitu ya, yaitu pada totalnya 7, ya. Coba di sini kita drag, total revenue dikurang total cost sama dengan ketika produksinya 0, maka keuntungannya di sini minus atau rugi, ya. Nah, kita drag ke bawah. Oke, ditemukan di sini jumlah keuntungan yang paling tinggi adalah 7, gitu ya. Tapi di sini kita masih bingung apakah kita harus memproduksi 4 ataukah memproduksi 5 karena ini sama-sama 7. Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan marginal, pendekatan marginal revenue dan marginal cost. Tadi sudah diketahui cara menghitung marginal revenue adalah pendapatan yang sekarang dikurang pendapatan yang sebelumnya, ya, dibagi jumlah yang sekarang dikurang jumlah yang sebelumnya. Ya, di sini marginal revenue-nya adalah 6, semuanya 6, ya. Kita drag dulu, semuanya di sini marginal revenue 6. Untuk yang ini juga 6. Dari mana? Dari 12 dikurang 6 sama dengan 6 dibagi 2 dikurang 1, begitu ya. Nah, ini kita drag semuanya mendapatkan 6. Sekarang marginal cost-nya sama. Perhitungan marginal cost adalah perubahan total cost dibagi perubahan jumlah kuantitas. Di sini 2 dari mana? Dari 5 dikurang 3 dibagi 1 dikurang 0, ya. Ini dapat jumlahnya 2, gitu ya. Di sini yang nomor 2, yang ini 3 gitu, dari mana? Dari 8 dikurang 5 dibagi 2 dikurang 1, maka kita dapat angka 3, gitu. Kalau misalkan kita drag semuanya, kita akan menemukan hasil seperti ini. Oke? Nah, sekarang kalau misalkan MR dan MC-nya sudah ketahuan, maka kita lihat mana MR dan MC yang benar-benar sama, gitu ya. Kita kurangin aja MR dikurang MC. Maka kita akan menemukan pada titik ini MR dikurang MC sama dengan 0 atau MR dan MC-nya sama dengan 6, sama-sama 6. Nah, pada kondisi MR sama dengan MC ini sama dengan sama gitu dan sama dengan 0 selisihnya, maka akan diketemukan nilai profit yang paling besar yaitu 7. Ya. Artinya pada titik ini kita harus menentukan titik produksi yang paling maksimal yaitu ada pada jumlah 5, kayak gitu ya. Jadi saya ulangin, untuk mengetahui berapa jumlah produksi yang harus kita lakukan yang paling maksimal adalah pada saat MR sama dengan MC. Di sini MR-nya 6, MC-nya 6, selisihnya 0, maka pada titik ini jumlah produksi yang harus kita lakukan, sebuah perusahaan lakukan adalah 5, gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dia memproduksi jumlahnya lebih dari 5, maka keuntungannya akan semakin menurun lagi. Ketika dia memproduksi 6, dia cuma mendapatkan keuntungan 6. Ketika dia memproduksi 7, dia akan mendapatkan keuntungan 4. Ketika dia memproduksi 8, malah hanya akan menghasilkan profit 1, gitu ya. Jadi bukan berarti semakin banyak produksi semakin banyak keuntungannya, enggak. Tetapi kita mencari titik produksi yang paling maksimal, yaitu pada saat MR sama dengan MC. Nah, kalau misalkan kita gabungkan dengan yang revenue, di sini kita gabungkan jadi sebuah tabel ya. P sama dengan MR, masih ingat ya, harga sama dengan marginal revenue, sama ya, 6. Ini MC tadi yang di atas juga saya ambil lagi. Nah, ini sekarang ada kurva average total cost. Ya, dari total cost yang ada di atas tadi, saya bagi per unitnya, maka ditemukanlah jumlah ini. Dan ini average variable cost. Average variable cost ini dapat dari dari total cost dikurang fixed cost. Setelah itu dibagi jumlah kuantitas. Intinya dapat segini, gitu ya. Maka kita dapatkan sebuah grafik yang seperti ini, teman-teman. Ya, di sini garis lurus ini merupakan harga P sama dengan MR. Oke.
Ini merupakan tadi batas maksimal yang bisa dijual oleh si perusahaan begitu ya. Jadi dia tidak akan mungkin menjual di atas harga 6. Kenapa? Karena nggak akan laku. Selanjutnya di sini ada MC ya, yang garis merah ini gitu. Oke, saya ulang. Ini yang merah adalah MC. Nah, maka berapa yang harus diproduksi itu tergantung pada MC yang bersinggungan dengan MR ya. Maka ini garis biru dan garis merah saling bersinggungan pada titik 6. Artinya produksi harus dilaksanakan ketika jumlah paling maksimal 6 gitu ya. Kalau misalkan di titik 2, 3, 4, 5 gitu, maka apa yang harus dilaksanakan oleh perusahaan? Perusahaan harus menggenjot produksinya sampai titik 6 gitu ya. Contoh di sini titik 4. Oke, ini berarti posisi MR masih di atas MC. Artinya masih ada kesempatan untuk meningkatkan profit. Artinya perusahaan harus menggenjot produksinya menjadi 6 seperti itu. Dan apabila perusahaan terlalu banyak memproduksi di titik 8, berarti di sini MC-nya lebih besar daripada MR, ya. Maka perusahaan harus mengurangi dari titik 8 menjadi titik 6. Gitu ya. Jadi kita nyatakan di sini titik 6 merupakan jumlah maksimal apabila perusahaan ingin mendapatkan profit yang paling besar, seperti itu. Oke, jadi itu tadi ini ilustrasinya sudah saya jelaskan dalam Excel. Ini juga tadi gambarnya sudah saya jelaskan ya. Jadi MR seharus berpotongan pada MC, itu pada kuantitas yang paling maksimal gitu ya. Kalau misalkan di pada Q1 dia harus meningkatkan produksinya sampai Q max, dan ketika dia ada di Q2 maka dia harus mengurangi produksinya sampai ke pada Q maksimum. Nah, sekarang kita pengen tahu kondisi untung dan ruginya dari sebuah perusahaan ya. Tadi yang kita jelaskan itu adalah kondisi untung gitu ya, di mana harga itu berada di atas ATC ya. Ini saya jelaskan lagi. Ketika harga atau yang garis biru ini berada di atas garis warna hijau gitu, ini berarti perusahaan mengalami keuntungan atau mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, di sini berapa keuntungannya adalah kotak yang ada antara kurva ATC dan kurva P gitu ya. Jadi ini kotak yang abu-abu ini merupakan keuntungannya gitu ya. Sebesar keuntungannya. Nah, kalau misalkan di sini keuntungannya berarti sekitar 6 dikurang 4, 2 dikali 6, 2 dikali 6 sekitar 12 keuntungannya ini ya, kotak yang ini ya, yang saya gambarkan ini merupakan keuntungannya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kondisinya harga itu ternyata di bawah kurva ATC ya. Di sini harganya kan 6. Nah, sekarang kalau misalkan harganya itu 3,5 atau 3 begitu. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kerugian. Ya. Saya contohkan di sini ketika harganya saya rubah menjadi 2 gitu ya. Nah, ketika harganya 2 gitu ya, berubah di sini ya, grafiknya berubah menjadi 2. Oke, sekarang harga atau garis biru ini berada di bawah kurva yang berwarna hijau, di bawah kurva ATC. Maka kita nyatakan sebagai rugi. Perusahaan ini rugi. Kenapa? Karena harga jualnya hanya 2. Sedangkan biaya paling minimumnya adalah 4. Gitu ya. Jadi udah minus 2 per satu item, udah minus 2 begitu. Maka kita nyatakan ini sebagai rugi. Ya, kerugian adalah ketika harga yang dijual di perusahaan itu lebih rendah daripada biaya minimum rata-rata, ya. Maka itu kita nyatakan sebagai kerugian. Nah, sekarang kalau misalkan yang terjadi adalah kerugian begitu ya, maka akan ada saatnya perusahaan harus menghentikan produksi sementara, bukan tutup ya. Contoh misalkan di masa pandemi, lebih baik deh perusahaan itu nggak berproduksi. Kenapa? Ketika dia berproduksi, maka akan rugi. Nah, kondisi ini dinyatakan sebagai shutdown, dinamakan sebagai kondisi shutdown. Yaitu perusahaan berhenti sementara menunggu agar harga naik lagi gitu. Nah, kondisi shutdown di sini
adalah ketika harga itu sama dengan AVC atau average variable cost. Ketika harga sama dengan atau di bawah average variable cost, artinya perusahaan sudah tidak bisa mengcover biaya variabel. Contoh gini, untuk membeli batagor butuh kacang, butuh tepung. Nah, kalau misalkan dihitung-hitung biaya per unit untuk membuat batagor sebesar 5.000. Tapi ternyata harga pasar di pasar persaingan sempurna itu mentok di harga 2.000. Berarti perusahaan rugi sebesar 3.000, seperti itu. Nah, kondisi ini kita namakan shutdown point, ya. Di sini shutdown point-nya adalah ketika harga itu sama dengan 2, ya. Di sini ya, ini shutdown point-nya. Kalau misalkan contoh di sini, ketika harganya sama dengan 2, maka ini shutdown point nih. Mendingan perusahaan berhenti memproduksi sementara. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengcover biaya variabel. Nah, ketika perusahaan sudah tidak bisa mengcover biaya variabel, mendingan berhenti sejenak, kayak gitu ya. Tapi dalam jangka pendek. Untuk menunggu apa? Untuk menunggu harga naik lagi, misalkan naik lagi ke angka 6. Gitu ya. Nah, ketika harga sudah naik lagi ke angka 6, harganya sudah naik ke sini, maka perusahaan bisa memproduksi lagi. Seperti itu. Nah, sekarang kondisi exit. Kondisi exit ini artinya keluar dari pasar, artinya sudah tidak beroperasi lagi. Benar-benar sudah tidak beroperasi dalam jangka panjang. Kapan perusahaan mengalami kondisi exit? Yaitu ketika perusahaan sudah tidak bisa lagi mengcover biaya total, ya. Kalau tadi kan kondisi shutdown biaya variabel, kalau ini biaya total, gitu ya. Nah, ketika harga itu di bawah biaya total, dalam jangka panjang itu lebih baik perusahaan keluar atau sudah berhenti beroperasi. Kenapa? Karena ketika dia melanjutkan operasi, memproduksi, maka itu tidak akan mendapatkan keuntungan. Di sini gambarnya, kalau tadi kan kurva yang warna ungu ya, yang average variable cost, sekarang average total cost yang warna hijau. Berarti di sini sekitar harganya 4. Ketika harga sudah mencapai 4 gitu ya, atau sama dengan average total cost, maka perusahaan sudah harus exit, sudah harus keluar begitu. Begitu pula sebaliknya, ya. Angka 4 di sini merupakan warning ketika kita ingin masuk ke dalam pasar persaingan sempurna, kita ingin menjadi pebisnis di situ, maka kita harus lihat apakah harganya itu di bawah 4 atau di atas 4 gitu, ya. Jadi angka 4 ini merupakan angka yang paling exit begitu ya, yang paling minimum. Nggak boleh di bawah 4. Kenapa? Karena kalau di bawah 4 kita akan terus merugi. Oke, kesimpulannya adalah pasar persaingan sempurna ini merupakan pasar hipotesis yang merupakan simplifikasi atau penyederhanaan. Karena nanti kita akan merelaksasi atau merubah asumsi-asumsi yang ada. Contoh, dari banyaknya penjual menjadi hanya satu penjual, itu namanya pasar monopoli. Ya, kita akan membahas di bab selanjutnya. Tentu di dunia nyata pasarnya tidak ada. Kenapa? Karena pasti dalam sebuah pasar barangnya itu bisa saja berbeda-beda. Contoh jeruk aja banyak jenisnya, ada jeruk Sunkist, ada jeruk limau, ada jeruk yang lainnya begitu. Artinya di sini merupakan penyederhanaan gitu ya. Barang yang homogen merupakan penyederhanaan asumsi sehingga kita bisa menjadi lebih mudah memahami. Oke. Keuntungan itu akan diraih dalam pasar persaingan sempurna ketika MR lebih besar daripada MC, ya. Dan perusahaan harus terus meningkatkan produksinya sampai pada titik MR sama dengan MC, gitu ya. Nah, ketika MR sama dengan MC ini profit sudah paling maksimal. Artinya kalau misalkan dilanjutkan lagi, ditambah lagi jumlah produksinya, sehingga MC akan lebih besar sama dengan MR, maka pada saat itu profit sudah mulai menurun. Kayak begitu. Nah, selanjutnya untuk mengetahui besarnya keuntungan adalah dengan menghitung area kotak antara harga dan ATC. Tadi ya, kalau untung itu artinya harga di atas ATC atau average total cost. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ATC-nya lebih besar atau harganya lebih rendah daripada average total cost, maka itu rugi, begitu ya.
Dan dalam jangka pendek, perusahaan harus berhenti beroperasi ketika biaya variabel lebih besar daripada harga produk tadi, ya, yang average variable cost tadi. Nah, tapi dalam jangka panjang, ketika harganya itu di bawah average total cost, maka perusahaan harus exit, ya, harus keluar, ya begitu. Oke, terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.